Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Ya, balik lagi nih dengan Buya dari Ata, Alif, dan Ara. Kali ini saya mau coba jalan ke daerah Jawa Tengah, tepatnya ke daerah pegunungan Dieng. Perjalanan ini saya mulai dari pukul 5.23 pagi hari. Berangkat dari daerah Jakarta Timur, dan jalan yang saya ambil itu menuju Dieng adalah via Pantura. Tapi saya nggak akan langsung menuju ke Dieng, tapi saya akan berhenti ke daerah Pekalongan terlebih dulu. Dan Pekalongan akan menjadi base camp saya pada trip ini. Waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi, dan saya sudah berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Di sini, saya akan mengambil jalur alternatif, jadi kita nggak melewati Karawang Kota. Saya ambil jalur alternatif ini karena memang jalur ini cukup nyaman kita lewati ketika pagi hari, karena cukup lancar dan di sebelah kanan dan sebelah kiri disuguhkan pemandangan sawah yang cukup segar. Kenapa saya ambil jalur Pantura? Kok nggak ambil jalur selatan aja? Pemandangannya kan justru lebih bagus dibanding jalur Pantura yang hanya lurus aja. Ini karena masih dalam suasana PPKM ya teman-teman. Jadi PPKM level 3 diterapkan di daerah Jawa dan Bali. Jadi pemikiran saya kalau saya melewati jalur selatan, kalau tidak salah pada hari itu diberlakukan sistem ganjil genap baik untuk mobil dan motor di daerah Bandung. Nah, kebetulan motor saya berplat ganjil dan pada hari ini saya touring, itu adalah hari genap. Jadi saya tidak mau ambil risiko untuk mengambil jalur selatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya,
bahwa pada saat saya touring kali ini di masa PPKM level 3, di mana memang banyak terdapat razia-razia di jalan. Untungnya, saya mengambil jalur ini tidak diberlakukan peraturan ganjil genap. Jadi, alhamdulillah saya lolos dari razia tersebut. Sekitar pukul 7 lewat 50 menit atau 8 kurang 10, saya sudah sampai di daerah Kabupaten Subang. Pemandangannya mirip-mirip ya sama di Karawang. Di sebelah kanan dan sebelah kiri itu disuguhkan pemandangan persawahan yang cukup luas. Tapi di sini bedanya jalan lebih lebar dan lawan kita itu truk-truk besar seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, di sini challenge-nya bagi kita sebagai pengendara motor harus hati-hati berhadapan dengan truk-truk besar di Pantura ya. Karena cukup unik nih truk-truk yang melewati jalur Pantura. Truk-truk itu nggak akan mengambil jalur sebelah kiri. Padahal dia tuh pelan jalannya. Ini kok kenapa ya jalan pelan tapi ambil jalur kanan truk-truk ini? Itu pertanyaan saya yang sempat membuat saya bingung. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengendara truk yang saya temui sebelumnya, ternyata mereka itu sebenarnya takut kalau ngambil jalur sebelah kiri. Karena kalau jalur sebelah kiri itu area di aspalnya itu cukup dipenuhi dengan lubang. Nah, kadang di beberapa tempat tertentu ya, mungkin nggak semua jalur Pantura, tapi kalau yang saya lihat ini sih memang yang jalur sebelah kanan justru yang banyak lubangnya dibanding sebelah kiri gitu. Yang nggak tahu juga mungkin dia juga menghindari ranting-ranting pohon yang tumbuh di sebelah kiri ya, jadi mereka ambil jalur kanan. Nah, kalau dari sopir sendiri, dia memang ambil jalur kanan untuk menghindari lubang katanya. Karena kalau tidak dihindari takutnya as dari roda tersebut bisa patah. Itu alasannya truk-truk Pantura mengambil jalur sebelah kanan. Kita udah sampai di daerah Lobener, Indramayu, Jawa Barat nih teman-teman, jam 9 pagi. Nanti di depan saya akan mengambil jalur ke arah Karangampel. Jadi saya nggak akan lurus ya teman-teman. Saya melewati jalur Karangampel di depan. Dan di depan itu saya akan belok ke kiri.
daerah ini, saya berhenti sejenak, tapi bukan untuk isi bensin ya, teman-teman. Alhamdulillah bensin masih full nih, belum berkurang satu strip pun. Cukup irit juga ya, nih motor. Oke, di sini saya beristirahat sejenak sekaligus ingin memeriksa beberapa keadaan barang-barang yang saya bawa. Apakah barang tersebut aman, talinya nggak ada yang kendor, dan lain-lain. Sekalian juga untuk istirahat, minum, dan sedikit ngemil. Masih di daerah Indramayu, beberapa saat lagi kita akan melewati jembatan yang cukup unik nih teman-teman. Seperti jembatan di daerah Kendal. Kalau Kendal tuh namanya jembatan Kalikuto ya teman-teman. Kalau ini versi mininya nih di daerah Indramayu. Ini nama jembatannya Jembatan Kuning Terusan Sindang Indramayu, teman-teman. Bentuknya mirip ya sama jembatan Kalikuto di Kendal. Sekarang pukul 9.52 menit dan kita memasuki daerah kota Indramayu. Terlihat di sini sudah mulai cukup padat daerahnya dan sudah banyak dishub mengatur lalu lintas perkotaan. Oh ya, teman-teman. Ini kalau kalian tahu nama Indramayu itu berasal dari mana sih? Awal mulanya? Bukan dari buah mangga ya, mangga Indramayu gitu. Ternyata memang nama Indramayu itu kalau tidak salah diambil dari nama seorang putri yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu kalau nggak salah, disebut Dermayu. Jadi ada ditambahkan kata in depannya jadi Indramayu gitu. Itu asal mula nama dari Indramayu. Jadi bukan berasal dari nama mangga ya.
Sekitar pukul 10:01, kita sudah sampai di daerah Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Nah, ini teman-teman, ini daerah yang cukup rawan ya, beberapa informasi. Karena daerah ini jalannya lurus terus dan kanan kiri itu persawahan. Kalau pagi sampai sore sih mungkin aman-aman aja ya. Cuman mungkin agak rawan kalau malam hari di sini. Jadi lebih baik kalau kalian jalan di malam hari, lebih baik ambil jalur Pantura dibanding jalur Karangampel ini. Tapi kelebihan di sini adalah bebas dari truk, hanya truk-truk kecil aja, dan jalannya juga cukup bagus ya di sini. Setelah melewati jalan yang lurus dan panjang di daerah Karangampel, sekarang saya sudah memasuki daerah Cirebon di jam 11. Ini kita sudah masuk di daerah kota Cirebon ya teman-teman. Tadinya sih mau makan sih di daerah Cirebon, makan makanan khas Cirebon, empal gentong. Tapi berhubung waktunya tanggung, ini baru jam 11, kayaknya plan berubah. Mungkin makan di daerah Brebes atau di daerah Tegal nanti. Pada pukul 12 kurang 10 menit, 11 menit ya. Ini saya sudah sampai di daerah Kabupaten Brebes. Masuk Kabupaten Brebes dan menuju perjalanan ke kota Brebes. Ini udah tengah hari dan cukup panas daerah di sini. Tapi lanjut terus gaspol.
Akhirnya jam 12 lewat kita sampai di kota Brebes. Jam setengah satu ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan itu tepat di alun-alun kota Brebes. Kita lanjut lagi. Sepertinya plan saya mungkin akan makan di daerah Tegal. Kalau kita melewati Brebes, kanan kiri itu banyak penjual telur asin ya teman-teman. Jangan lupa kalau melewati kota ini wajib beli telur asin khas dari Brebes. Saat ini kita sudah sampai di perbatasan kota Tegal, Jawa Tengah. Jam 12:37. Nah, di sini saya sudah berencana untuk makan. Makan di mana? Di warung Tegal. Bukan. Rencana sih mau makan sate ya. Sate khas Tegal, yaitu sate Batibul. Nah, di sini sate Batibul itu yang paling terkenal memang sate Batibul Wendy's namanya. Tapi mungkin saya makan di sate yang cukup populer, tapi satunya lagi yaitu sate Batibul Bang Awi. Nah, di depan ini kita akan sampai di lokasi tempat makan di sate Batibul Bang Awi. Kenapa saya pilih di sini? Memang mungkin parkirannya cukup luas ya. Kalau Wendy's itu juga sebenarnya luas tapi cukup ramai. Jadi kalau masa PPKM ini saya nggak mau ambil risiko makan di tempat yang terlalu ramai. Jadi saya memilih sate Batibul Bang Awi. Oh iya, mungkin di sini ada dari teman-teman yang bertanya, apa sih sate Batibul itu? Ya, jadi sate Batibul itu merupakan sate kambing ya teman-teman. Bukan sate ayam. Jadi sate Batibul itu merupakan singkatan dari baru 3 bulan. Jadi yang saya makan ini adalah babynya kambing. Baru 3 bulan soalnya. Oke, selamat makan ya teman-teman. Di jam 3:18, saya sudah sampai di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, kota ini akan menjadi base camp saya yang kemudian akan saya lanjutkan di hari esoknya untuk trip ke Dieng. Jadi di sini saya akan menginap 1 malam di daerah Pekalongan ya, teman-teman. Dikarenakan jalan raya Pantura di daerah Pekalongan itu macet parah ya teman-teman. Saya hampir setengah jam terjebak di kemacetan di daerah jalan raya Pantura. Jadi saya ambil shortcut
saya set GPS saya untuk mengarah ke tempat penginapan saya. Nah, diarahkan oleh GPS ini lewat jalan yang off-road, teman-teman. Ini daerahnya sepertinya baru deh kawasannya, mungkin daerah pantai ya, dan ini cukup cukup off-road dan banyak tambak di daerah ini. Mungkin kalau dan teman-teman tahu di apa nama daerah di Pekalongan ini sih, sepertinya sih lahan ini baru ya teman-teman, karena cukup luas dan sepertinya memang diperuntukkan untuk lahan baru. Dan kali ini saya sudah tembus di kota Pekalongan dan sebentar lagi sudah sampai di tempat saya menginap. Alhamdulillah pukul 4 kurang 10 menit di sore hari saya sampai di tempat saya menginap di Pesona Hotel Pekalongan. Hotel ini saya sewa maksudnya, karena lokasinya yang cukup strategis ya teman-teman. Dekat dengan alun-alun, hanya jalan sekitar 30-50 meter sudah berada di alun-alun kota Pekalongan. Nah, hotel ini juga saya akan jadikan base camp saya dan keesokan harinya saya akan lanjutkan perjalanan ke Dieng. Semua barang akan saya tinggalkan di hotel ini, jadi saya hanya membawa perlengkapan secukupnya saja ke Dieng. Oh iya, nanti malam mungkin saya akan coba explore ke alun-alun Pekalongan, sekalian mau makan malam. Nah, di malam harinya saya hanya nyebrang dari hotel dan sudah sampai di alun-alun kota Pekalongan. Ini suasana malam di alun-alun kota Pekalongan ya teman-teman. Dan di sebelah kiri saya tampak Masjid Agung ya, Pekalongan. Khas kalau ada alun-alun itu pasti ada Masjid Agung dari kota tersebut. Oke, mungkin sampai di sini aja video part pertama dari trip saya ke Dieng. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dah.